Halo, Shalom, damai di hati. Berjumpa kembali dengan Inci Vina. Kali ini kita akan membahas bersama-sama pembahasan Bina Anak pelajaran 14 yang terdapat di dalam Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai 43. Namun sebelumnya torang akan berdoa minta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami sungguh sangat mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memelihara hidup kami. Saat ini kami akan belajar firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, berikan kami hikmat yang daripada-Mu, supaya kami mengerti dan boleh melakukan firman itu di dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami boleh disebut anak-anak Tuhan yang melakukan firman dan menjadi saksi di mana saja kami pergi dan berada. Ampuni setiap salah, dosa, kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak Tuhan. Baharui kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan bagi kehidupan kami. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sama-sama kita akan membuka bacaan firman yang terdapat di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan 43 sebagaimana yang ada dalam Bina Anak pelajaran 14. Firman Tuhan pada saat ini diberikan judul Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, tetapi kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah pembacaan kita yang sudah kita baca bersama, yaitu Lukas pasal 23 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-43. Nah, jadi seperti biasanya sebelum Inci masuk dalam pembahasan, Inci mau baca cerita dulu. Ada satu ilustrasi pendek. Di sebuah kampung, adik-adik, hiduplah satu buah keluarga yang cuma terdiri dari
DP mama dan DP anak kecil. Jadi cuma orang dua. Adik-adik, DP papa so meninggal. Jadi di kampung itu cuma DP mama dengan DP anak kecil. Lalu ini DP mama sayang sekali karena cuma anak satu-satunya. Tambah lagi DP suami meninggal. Jadi kasihan ini dia punya anak ini tinggal cuma dengan DP mama. Adik-adik, satu malam terjadi pencurian. Semua sudah tidur satu desa. Itu satu kampung dia sudah tidur. Anjing hutan semua au. Sepasang mata melirik ke kanan, ke kiri, ke kanan. Lalu dia masuk di salah satu rumah warga. Dia mencuri. Dia agak ulang ke kanan, ke kiri. Tidak ada orang. Dia langsung ambil tuh barang-barang. Lalu dia kabur kembali. Ya, besok hari heboh satu kampung. Aduh kasihan, ada pencurian. Turun data sono sedap-sedap. Kenapa ada pencurian? Nah jadi semua itu orang kampung jadi bingung. Selain bingung takut. Langsung berunding. Aduh bagaimana ini kepala suku. Langsung terjadi pencurian. Aduh mesti berjaga-jaga. Iya, malam berikutnya kembali lagi terjadi. Semua so tidur. Anjing hutan semua so merau. Au. Sekali lagi sepasang mata melirik ke kanan, melirik ke kiri. Dia bilang, aduh so aman. Semua sudah sono. Dia masuk adik-adik. Dia ringkik. Dia pergi ke salah satu warga. Dia ambil tuh perhiasan. Dia kumpul tuh perhiasan. Adik-adik. Lalu dia hadap kanan. Dia hadap kiri. Dia lihat. Oh aman. Ini ada orang. Adik-adik dia kembali. Iya. Hari sudah pagi. Terdengar lagi, aduh kasihan. Itu warga semua nangis. Satu rumah jadi korban. Aduh kasihan kepala suku. So hilang-ulang kasihan turampe bara, turampe perhiasan. Ya, kepala suku kumpul. Warga desa kumpul. Begini. Kalau sebentar orang mesti jaga. Jadi jangan tidur sono. Orang mesti jaga. Tapi tidak diketahui oleh pencuri tersebut. Jadi masing-masing papa di rumah-rumah harus terjaga. Ini boleh tidur, mesti jaga. Adik-adik tahu di kampung itu DP hukuman kalau jam mencuri apa? Dihukum mati. Karena itu sudah sepakat orang satu kampung tidak boleh mencuri. Karena mencuri dilarang di kampung itu dan hukumannya hukuman mati. Adik-adik tahu? Malam berikutnya lagi, ya pada waktu warga desa sudah tidur kembali, anjing hutan kembali, kembali adik sepasang mata dia ulang, agak sana, aman, dia merengki, dia pelan-pelan, waktu dia masuk si satu rumah warga, iya dorang grebek, langsung dapat tuh pencuri. Dia ada tahu semua langsung aduh coba buka DP cadar serta Rosso buka DP cadar ternyata anak seorang janda. Iya, DP mama bilang, aduh kasihan kepala suku, kita mohon ampun kasihan, tapi anak so salah, tak mohon ampun kasihan, tapi anak so salah, mohon jangan dihukum mati kasihan. Kepala suku bilang, tidak, karena ini sudah aturan di kampung ini. Siapa yang mencuri harus dihukum mati. Aduh kasihan kepala suku, tolong kasihan. Cuma anak satu-satunya kasihan kepala suku. Minta tolong. Tidak. Terpaksa dari so menjelang pagi orang bapak dia so ika. Ya, DP hukuman harus dihukum mati. 3 kali lonceng berbunyi berarti ketiga kali lonceng berbunyi dia harus dipenggal kepalanya. Ya ada di
Hukuman sedang berlangsung. Sudah jam 7 pagi, ya, kepala suku kasih peringatan. Lonceng pertama. Teng. Iya. Lonceng kedua. Teng teng. Iya, Adik. Lonceng ketiga. Iya, Adik. Ini yang bayi Laila lonceng. Aduh, apa keras ini. Keras. Cepat. Bunyi lonceng ketiga, dia harus mati. Cepat tarik. Tarik. Aduh, keras sekali mau tarik. Aduh, keras sekali. Aduh, kepala suku keras. Tarik. Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2. Waktu adik dorang semua satu kampung itu yang laki-laki mau tarik tuh tali. Tiba-tiba betapa terkejutnya orang-orang yang di situ. Ada darah segar mengalir di tali lonceng tersebut. Aduh, kepala suku ada darah. Aduh, darah apa ini? Darah apa? Sedangkan tuh anak belum mati. Ya, jadi dorang tengok ke atas. Ternyata dorang ada tarik DP mak peleher karena DP mak ada polo kuat itu anak lonceng supaya nak babunyi, supaya DP anaknya nak jadi dihukum mati. Dia pegang kuat-kuat itu anak lonceng supaya nyandak babunyi. Apa yang terjadi? Dia terlingkar dengan tali lonceng sehingga dia mati. Darah segar yang mengalir di tali tersebut adalah darah dari ibu anak ini. Dia rela kasih korbankan DP diri untuk DP anak karena dia sangat sayang DP anak. Cuma anak satu-satu, dia sayang sekali. Adik-adik, waktu ini anak kaget, dia bilang, dia kaget kapan kita jadi dihukum. Dia dorang buka dia penutup kepala. Adik-adik kon dia menangis. Mama, aduh kasihan mama, aduh kasihan. Cuma gara-gara kita kasihan. Mama rela mati kasihan. Aduh kasihan mama, aduh kasihan. Dia menangis, adik-adik. Dia polok-polok di mama. Dia bilang, aduh kasihan mama, mama so mati kasihan. Aduh mama, ampuni mama, kita so salah kasihan mama. Kita sebagai lupa mama kasihan. Aduh kasihan, gara-gara kita mama kasih ke mama tubuh diri kasihan untuk kita kasihan, selamatkan pak kita mama, tak mohon mama. Dia menangis syukur mau, tapi adik tidak dapat mengembalikan DP mama karena DP mama berkorban untuk anak semata wayangnya. Nah, adik-adikku yang diberkati Tuhan, kita kembali kepada pembacaan. Cerita ilustrasi pendek tadi ya menggambarkan tentang bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yang rela menderita, disiksa, dipukul hanya untuk menanggung dosa manusia. Kalau tadi DP mama menderita hanya untuk sayang pada DP anak, adik-adik, Tuhan Yesus rela memberikan nyawanya bagi dosa-dosa kita, menebus kita. Padahal kita yang salah, kita yang tidak layak, kita yang selalu berbuat dosa, tapi Tuhan Yesus yang tanggung semua itu. Nah, anak yang berkati Tuhan, Inci ada pegang apa? Ya, Inci ada pegang salib. Ya, pernahkah ada melihat salib? Nah, tentu semua tahu salib. Nah, berarti orang dapat ingat siapa yang disalibkan. Iya, Tuhan Yesus. Lalu kenapa Tuhan Yesus disalibkan? Iya, Tuhan Yesus disalibkan karena menebus dosa Inci dengan adik-adik. Iya, ya adik-adik, sama dengan cerita saat ini. Orang so bawa Pak Tuhan Yesus di bukit Golgota, atau orang bilang tempat tengkorak. Bersama Tuhan Yesus disalibkan juga 2 orang penjahat. Satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Jadi Tuhan Yesus ada di tengah. Adik-adik, dalam penderitaannya
Tuhan Yesus tidak bikin apa-apa. Dia cuma apa? Dia cuma berdoa. Cuma berdoa, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, adik-adikku yang diberkati Tuhan. Kira-kira orang boleh mengampuni orang yang berbuat salah pada orang? Ya, palingan orang dendam, orang marah, orang ini mau baku baik. Tadi mau keluarin dia, tadi mau dia kok pernah marah pak kita, pernah pukul pak kita. Paling orang bilang tuh dia. Jadi adik-adik, orang ambil contoh Tuhan Yesus. Meskipun dalam penderitaan dia masih sempat berdoa. Itu orang-orang yang apa? Menyakiti dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah salah satu perkataan Tuhan Yesus. Yang pertama dalam 7 perkataan Tuhan Yesus. Yang Tuhan Yesus bilang pada waktu dia di kayu salib. Yesus menjadi teladan bagi kita. Bagaimana mengampuni orang lain. Nah, jadi semua orang yang berdiri di situ, prajurit-prajurit, pemimpin-pemimpin, orang ejek, orang bilang, aduh, orang lain dia selamatkan, kok DP dirinya nak dia selamatkan. Orang bilang lagi, kalau dia Mesias, biarlah dia selamatkan diri sendiri. Bukan main adik-adik, bukan cuma itu. Prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Orang kasih mengunjukkan anggur asam pada dia. Orang taruh, kasih apa? Minum anggur asam. Ada dia tahu. Dan orang berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Orang olok lagi pada dia. Tambah lagi adik-adik. Di situ orang taruh di atas kepala Tuhan Yesus. Inilah raja orang Yahudi atau INRI. Dan adik-adik, apa yang Tuhan Yesus buat? Dia hanya diam. Dia cuma berdiam. Nah adik-adik, selain orang-orang tadi yang olok-olokkan dan mengejek Tuhan Yesus, itu penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, dah hujat Pak Tuhan Yesus. Dia bilang, di ayat yang ke-39 bilang begini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami. Nah jadi waktu dia bilang begitu, dia minta manggilku langsung sambung, hei, tidakkah kau takut? Tidakkah kau takut akan Allah? Turun dua kasihan ada menerima hukuman yang sama dengan Tuhan Yesus. Tapi turun dua ini selayaknya. Di ayat 41 dia bilang begini, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Makanya firman Tuhan bilang, dia yang tidak berdosa menjadi berdosa oleh karena kita. Adik-adikku yang diberkati Tuhan. Lalu dia bilang begini, Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau datang sebagai raja. Adik-adik, pada saat itu juga Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, anak-anakku yang berkati Tuhan, dari pembacaan ini kita dapat belajar bahwa Lukas 23 ayat 33 sampai 43 menceritakan tentang Yesus disalibkan. Kita boleh ambil pelajaran dari situ bahwa penyaliban kita tahu adik-adik adalah hukuman yang diberikan bagi pelaku kejahatan. Itu disalib orang yang paling hina dan paling terkutuk. Dan bagi orang Yunani, penyaliban itu adalah suatu kebodohan. Salib adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Tentunya, orang bertanya, lalu apa yang harus kita perbuat atau kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, pertama,
torang harus selalu bersyukur karena Kristus telah mati menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus rela memberikan nyawa dan tubuhnya di atas kayu salib menebus dosa adik-adik dan dosa enci. Torang harus bersyukur Tuhan. Terima kasih Engkau rela memberikan nyawamu bagi dosa-dosa kami. Yang kedua adik-adik, di sini torang ambil kesimpulan bahwa kita harus berdoa, kita belajar bagaimana kita mengampuni orang lain yang menyakiti kita. Kalau dalam hidup sehari-hari, kalau so tanam itu rasa marah, so timbul itu rasa marah, dan rasa marah selalu ada dalam diri kita, dalam hati kita, tentunya itu pengampunannya tidak ada. Tapi torang berusaha, torang berdoa, Tuhan kasih kemampuan pada kita. Bagaimana kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Apapun yang mereka buat, walaupun membuat kita menderita, torang tetap mesti bersyukur dan berdoa sama dengan Tuhan. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan yang ketiga, mari kita jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita berada. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Bagaimana adik-adik tahu toh? Menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan hal-hal yang nyandak bikin Tuhan sedih, nyandak bikin Tuhan Yesus tersalib untuk yang kedua kali. Tentu di dalam masuki minggu sengsara kelima ini, tentunya kita ada pertobatan. Kita mulai dari rumah. Kita melakukan hal-hal yang baik terhadap kakak, adik kita, orang tua, maupun orang-orang di sekeliling kita. Kita jadi berkat bagi mereka. Kita menyenangkan hati mama dan papa. Kita menyenangkan hati semua orang. Kita menyenangkan terlebih hati Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji, dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati torang semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan Tuhan di kayu salib menebus dosa kami umat manusia. Kami belajar dari firman-Mu bahwa ternyata Tuhan kami harus melupakan apa yang orang lain sudah perbuat bagi kami, dan kami belajar untuk mengampuni. Bahkan jadikan kami berkat di mana saja kami pergi dan berada. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami menjadi anak-anak Tuhan yang layak disebut sebagai anak-anak Allah, sehingga kemuliaan Kristus menjadi milik kami semua. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan dalam kehidupan kami, dan tidak sia-sia pengorbanan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.